Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. ونور الأبصار وعلى آله وصحبه Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah sehingga pada hari ini Ahad tanggal 9 November 2025 tepatnya pada tanggal 18 Jumadil Ula 1447 Hijriah kita ditakdir oleh Allah di tempat yang insya Allah penuh barakah ini di Hofbestur Nahdlatul Ulama Surabaya dalam rangka mujahadah pejuang Nahdlatul Ulama.
Hari Santri pada setiap tanggal 22 Oktober mulai diperingati seiring dengan terbitnya keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2015. Fakta historis terkait pihak sekutu yang tak mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan Presiden Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus tahun 1945. Sekutu mau menguasai Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Momentum kedatangan sekutu itu didengar Sultan Syahrir hingga akhirnya ia menyampaikan kepada para pemuda Indonesia yang akhirnya mendesak Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun sekutu tetap bermaksud menduduki Indonesia kembali dengan siap mendarat dan diboncengi pasukan Nika di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Rencana itu pun direspon para ulama, termasuk Haji Muhammad Hashim Asy'ari melalui fatwa jihad pada tanggal 17 September tahun 1945. 1 bulan setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta. Fatwa jihad tanggal 17 September akhirnya disambung dengan resolusi jihad yang merupakan fatwa ulama untuk pemerintah Indonesia agar melawan sekutu. Resolusi jihad merupakan hasil pertemuan PBNU, zaman itu HBNU, yang dihadiri ulama NU se-Jawa dan Madura di kantor HBNU di Bubutan, di tempat ini. Surabaya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Sesuai tujuannya yang berbeda, maka fatwa jihad disiarkan dari surau ke surau, dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Sedangkan resolusi jihad disiarkan lewat media, yakni kantor berita Antara di tanggal 25 Oktober, surat kabar kedaulatan rakyat Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober, dan berita Indonesia Jakarta pada tanggal 27 Oktober. Menyikapi ultimatum itu, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari mengeluarkan lagi fatwa jihad pada tanggal 9 November tahun 1945 yang memantik gerakan ribuan massa santri menuju ke Surabaya. Perlawanan pun terjadi hingga terbunuhlah Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945, dan sekutu pun marah dengan mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerah tanpa syarat pada tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Namun rakyat di Surabaya tidak mau menyerah. Perlawanan rakyat di Surabaya juga disuarakan Bung Tomo dari radio pemberontakan rakyat melalui pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu saran dari Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari kepada Bung Tomo untuk menyemangati rakyat. Gerakan masa itu disebut PWNU Jatim sebagai napak tilas, bukan gerak jalan. Mojokerto Surabaya karena bukan sebatas olahraga, tetapi ada historis dan nasionalis. Hari Santri itu benar-benar berbasis bukti historis bahwa pertempuran 10 November 1945 itu melibatkan Laskar Santri, Laskar Hizbullah dan Sabilillah, selain tentara pelajar atau disebut TRIP dan pemuda Arek Surabaya. Buktinya ada fatwa jihad, resolusi jihad di gedung HBNU dan takbir Allahu Akbar yang dipakaikan oleh Bung Tomo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersenyumlah Indonesia, tersenyumlah para pahlawan. Karya D. Zawawi Imron. Marilah anak-anak Indonesia, kita tersenyum bersama dan memandang bendera merah putih dengan hati ceria, agar bendera pusaka itu berkibar lincah bersama doa kita. Kita rajin belajar untuk jadi pengabdi sejati. Kita rajin belajar untuk menjadi pendekar masa depan yang tangguh dan perkasa. Gunung dan laut biru, padi menguning emas jiwaku. Jalan di dusun berliku-liku, jalan di kota berkelok-liku, jalan di gunung berkelok-kelok, meluruskan tujuan hidupku. Mari berdamai, mari bersatu. Ambon, Aceh, Bugis, Jawa, Banjar, Maluku, Minang, Minahasa memang berbeda, tapi bersatu dalam keindonesiaan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu memang tak sama, tapi bersatu dalam rasa kebangsaan di bawah kibaran sang merah putih. Tersenyumlah Bung Karno, tersenyumlah Bung Hatta, tersenyumlah Bung Tomo, tersenyumlah Bung Syahrir, tersenyumlah Kiai Haji Hashim Asy'ari, tersenyumlah para pahlawan. Bapak-bapak yang di atas, tolong jangan bertengkar, hentikan itu, jangan bikin kami anakmu malu. Indonesia indah untuk bersatu, bukan lapangan untuk adu domba. Tidak lucu. Domba-domba rukun di ladang rerumputan, manusia yang saling hantam. Tidak lucu, tidak lucu. Ini bumi pahlawan, bumi rukun untuk persatuan, bumi untuk tunduk kepada Tuhan. Merdeka! Indonesia bukan medan untuk kekacauan. Merdeka! Tersenyumlah para pahlawan bangsa, tersenyumlah Nusantara, tersenyumlah untuk bersatu dan masa depan yang cemerlang. Sudah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ghamara saffata ibadihi bila ta'ifit takhsis tawla wa amtinana wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa nazal ghillan min sudurihim fadallu fid dunya asdiqa wa khillana wa fil akhirati rufaqa wa a'wana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amil ifdalih. Tentu malam ini juga berhubungan dengan tanggal 10 besok,
hubungannya sangat penting, yaitu sebelum melakukan perjuangan pada tahun 1945 yang lalu diadakan mujahadah oleh para ulama. Mujahadah ini tiada lain untuk memerangi nafsu, ego, keinginan, kepentingan-kepentingan agar tidak muncul di saat merebut atau menggelorakan jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah itu sangat dan sulit untuk bisa diterapkan. Kita banyak melihat orang berjuang sampai korban nyawa, belum tentu itu bernilai jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah ada betul-betul di jalan Allah, bukan kepentingan diri, kepentingan keluarga, kepentingan suku, kepentingan kelompok, atau kepentingan apapun. Yang ada hanyalah lillah, fisabilillah. Maka Al-Quran menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang fina, di jalanku, jauhnya Allah, sama dengan fisabilillah, mau berjuang di jalanku tulus ikhlas, lanahdiyannahum subulana, pasti aku berikan petunjuk mereka, bukan satu jalan keluar, tapi subulana, berbagai jalan keluar, berbagai jalan kemenangan, berbagai jalan kebahagiaan, dan jalan-jalan yang lain yang menyenangkan. Ini adalah janji Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rangkaian mujahadah dan peristiwa perjuangan 10 November ini tidak bisa dipisahkan. Karena mujahadah ini adalah kuwah maknawiyahnya, kuwah ruhaniyahnya. Nah, kita sendiri harus tahu bahwa kuwah ruhaniyah ini tidak pernah sirna, tidak pernah hilang dari kekuatan umat Islam. Karena ini Al-Quran, tercantum dalam Al-Quran. Selama Al-Quran ini abadi, selama Al-Quran ini masih dijaga oleh Allah ya, sampai nanti hari kiamat, maka ada kekuatan-kekuatan. Alhamdulillah, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara Mujahadah Pejuang Nahdlatul Ulama rangkaian Hari Santri 2025, dan berkenan pada para kiai, para masyayikh, para pensepuh langsung bisa ramah tamah di Hofbestur Nahdlatul Ulama Surabaya atau gedung kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Semoga sallu ala Nabi Muhammad